Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menegaskan bangunan hunian tetap korban bencana Sumatera mulai dikerjakan pada 21 Desember 2025. Pembangunan itu merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana. Kita langsung melihat kondisi terbaru, informasi terkini yang kami sajikan. Inilah groundbreaking yang terjadi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kalau kita lihat sudah hadir ya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di lokasi. Rencananya ini sudah mulai berlangsung begitu ya, groundbreaking atau peletakan batu pertama yang merupakan hunian tetap yang akan dibangun bagi korban bencana Sumatera di Sumatera Utara. Ini yang berlangsung adalah doa bersama. Kita akan nantikan statement dan kita akan ajak berbincang langsung dengan Pak Menteri. Pak Menteri, Bang Ara, tersambung dengan CNN Indonesia TV, Pak. Pada sore ini saya langsung sapa Anda. Di sore ini bisa dijelaskan sudah berapa rumah yang sudah dilakukan groundbreaking hari ini, Pak Menteri? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat sudah ada ya statement dari Mendagri yang sedang melakukan kata sambutan di acara tersebut. Kita akan dengarkan bersama. Kemudian rekan-rekan dari Kuda Suki, Forkompinda, Pak Bupati, ada juga Pak Bupati yang dari daerah sekitar, kemudian juga Forkompinda yang lain, Polisian, Tentara, Nasional Indonesia, Pendeta, semuanya hadir. Kita semua berduka dengan adanya bencana yang kemarin, bencana banjir dan juga ada longsor kalau di sini saya lihat. Ada banjir tapi di khusus di Tapanuli Utara di daerah ini adalah bencana longsor. Dan ada rumah yang hilang, ada rumah yang rusak, baik berat, sedang maupun ringan. Bahkan juga tadi Mbak Bupati cerita di mobil juga ada yang meninggal dan hilang, selain yang luka-luka. Pemerintah bekerja cepat di bawah pemerintah Pak Prabowo. Kita semua bergerak, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semua bekerja. Dan sebetulnya ini masih dalam keadaan tanggap darurat. Masih ada yang di pengungsian, masih ada yang dibersihkan, tapi saya lihat tadi daerah khusus Tapanuli Utara dari diskusi tadi, jalan-jalan rata-rata jalan sudah terbuka semua. Beda dengan beberapa daerah yang lain di Aceh, misalnya, kemudian di daerah Kabut Tengah ada yang masih tertutup. Kemudian listrik juga baik, kami lihat, kecuali yang mungkin daerah tertentu ya. Dan BBM juga tadi juga baik, sudah normal. Jadi bersyukur kepada Tuhan meskipun ada bencana, tapi semua cepat sekali saya lihat Tapanuli Utara bisa untuk pemulihan ini. Dan tentu pun salah satu tugas dari pemerintah sekali membantu yang ada di pengungsian, ada lebih dari 1.000, betul ya, yang masih di pengungsian. Tolong nanti didata oleh Bapak Bupati yang rusak ringan dan sedang. Kalau didata by name, by address, tadi juga saya ketemu Pak Wagub, nanti besok saya ketemu Pak Gubernur, malam ini mungkin Pak Gubernur, untuk minta direkap semua seluruh Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat juga. By name, by address yang rusak ringan, rusak sedang, untuk nanti akan diberikan semacam bantuan agar mereka cepat untuk melakukan pembersihan rumahnya masing-masing sehingga pengungsian bisa berkurang. Sedangkan untuk yang rusak berat dan hilang, oleh hilang itu tugas sebenarnya negara untuk mencarikan tempat dan kemudian dibuatkan tempat penggantiannya, termasuk relokasi kalau yang rawan tadi. Kita lihat ada 1 kilometer dari sini katanya itu masih rawan. Oleh karena itu tadi Pak Ara menyampaikan agar dipindahkan di sini, jangan kembali lagi itu nanti longsor lagi. Kita nggak tahu kapan hujan datang dan lain-lain. Dan Yayasan Muda Suci itu memberikan dukungan sebanyak 2.600, 1.000 di Sumatera Utara, 1.000 di Aceh dan 600 di Sumatera Barat. Dalam itu kemudian tetap
tanah dan lokasinya tanah-tanah pemerintah. Perintah langsung bahwa Presiden Prabowo, tanah-tanah pemerintah boleh digunakan untuk membantu masyarakat. Ya, kita lakukan tegas sekali. Nah, panjang itu punya pemerintah, bangunkan, prioritaskan untuk rakyat yang sedang bencana sekarang. Sambil menunggu program yang lebih mapan, yaitu yang dikerjakan dari Menteri Perumahan, dari APBN, Bang Arak Sirait juga menggalang semua gotong royongan dari semua pihak. Nah, kali inilah dari Yayasan Muda Suci, dan tadi kita baru saja di Tambri Tengah, kemudian di Kota Sibolga 200, Tambri Tengah ada 118 tadi. Khusus yang tempat ini 103, inilah saya tahu persis bahwa ini adalah murni dari Bapak pribadi, Bapak Arak Sirait. Betul. Beliau merasa terpanggil ya. Oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Ara, terima kasih kepada Bu Suci, terima kasih kepada pemerintah, Bapak Bupati. Nanti jangan lupa tolong dikoordinasikan betul dengan Ketua DPRD. Ketua DPRD harus bisa mendukung karena pelepasan tanah pemerintah kepada rakyat ya, itu selain keputusan dari kepala daerah juga harus disetujui oleh DPRD. Dan DPRD harus mendukung karena ini demi rakyat. Karena itu terima kasih banyak. Semoga Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Mendagri. Pak Bupati, pegang mic. Ini tanah Pemda. Siap, tanah Pemda. Sudah punya sertifikat. DPRD mana? DPRD sudah rapat? Siap, sudah. Sudah ada surat dukungannya. Sudah setuju? Siap, setuju. Jadi secara Baiklah. kesepakatan DPRD dan Bupati sudah setuju. Siap, sudah. Tanah ini buat rakyat. Tanah buat rakyat. Nanti sertifikatnya buat rakyat. Siap. Untuk rakyat. Jadi jelas ya. Siap, jelas. Ya, tepuk tangan buat Bupati ya. Terus yang kedua, kontraktornya mana? Kontraktornya mana? Oke. Sudah deh, sudah aja. Kasih mic-nya. Namanya siapa? Yakin Pak? Bisa bangun rumah rakyat. Siap. Bisa. Bangunannya berapa? Ukurannya Pak? Iya. 6 kali 6 Pak? 6 kali 6. Iya. 6 kali 6. Berapa kamar? 2 kamar Pak? Ada kamar mandi? Ada Pak? Mulai dibangun hari ini. Siap. Kapan selesainya? Selesainya kalau tidak terkendala cuaca Pak secepatnya. Sebut waktunya kapan? Paling lama kapan? 2 bulan Pak? Ya. Oh, yang janji yang benar. Coba pikir-pikir. Ya. Kurang lebih Pak? Bro, jangan kurang lebih. Mendingan kait aja. 3 bulan misalnya. Siap, 3 bulan. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 21 Pak, Desember. Berarti selesai kalau 3 bulan tanggal berapa? 21 Maret. Bisa kita sepakati. Januari, Februari, Maret. Siap. Yakin? Yakin Pak? Yakin? Yakin Pak? Benar ya? Ya. Jadi, aku terbuka aja nih ya, supaya rakyat tahu semua ya. Jadi, tanah harus sertifikat urusan Bupati dan DPRD. Beres ya? Tepuk tangan buat Bupati dan DPRD. Kedua, kontraktor selesai berarti tanggal 20. Ya, baru saja kita saksikan ya, groundbreaking pembangunan 103 atau sebanyak 103 unit rumah yang akan dibangun hunian tetap di Kabupaten Aceh Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Untuk hari ini dilakukan groundbreakingnya, peletakan batu pertama, dan target akan selesai pada 3 bulan berikutnya, Maret 2026, sesuai pernyataan dari Bupati Tapanuli Utara, John Yosuta Barat, kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Kita harapkan memang yang terbaik, semoga semua para korban bencana mendapatkan hunian sesegera mungkin ya pasca bencana yang terjadi.